semakin menurun Bapak Ibu, karena beberapa kali saya diundang bertausiah di beberapa kampus. Ternyata mereka para kadang rektor, kadang profesor, kadang doktor, ketika melihat saya itu kemudian timbul rasa tidak percaya karena wajahnya kurang meyakinkan. Ngapunten, ketinggal imut kula nggih Bu nggih. Jadi cilik kok tausiah. Ada salah satu kampus saya duduk turun dari mobil saya juga jelek, biasa mulai kiai ngertine mobilnya gagah. Mobil kula ya mboten sae, kula nyupir piyambak. Kebetulan yang berdiri di situ rektornya. Terus kemudian duduk bersama saya, jagongan, kula tidak jagongan nang ngarepan. Monggo Pak, ya saya mau nunggu Pak Kiainya ini belum datang. Oh nggih. Ini berkali-kali, kalau memang wajah saya itu tidak meyakinkan Bu. Semoga jenengan nggih melu-melu ra percaya. Akhirnya ya alhamdulillah. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken sonten menika wonten gila manfaatipun. Kagem ingkang beragama Islam semoga memantapkan. Bagi yang kebetulan tidak beragama Islam semoga menjadi tambahan pengetahuan. Tadi dinyatakan ada 3 kerukunan. Ada kerukunan antar umat beragama secara intern, umat beragama yang ekstern artinya yang berbeda agama, dan juga dengan lingkungan dan pemerintah. Di dalam Islam, kerukunan ini disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yakni sesama pemeluk agama Islam. Mulono tahlilan lan sapanunggalanipun, wonten sholat Jumat dan sebagainya. Ini diantaranya hikmahnya adalah untuk mempererat tali jalinan ukhuwah persatuan umat Islam. Mboten Islam kenging nopo kok sedina sholat ngantek ping 5. Nek sing ngeyel ya malah 5 dina sepisan. Dijamak padahal jane cara Islam sing wajib sehari semalam 5 kali. Ini sing ngeyel ya kowe mau 5 dina malah sepisan dijamak. Lha niki Islam ada sholat jamaah, ada sholat Jumat, kemudian ada ukhuwah watoniyah, di mana setiap kita diperintahkan menjalin hubungan persatuan antar sesama warga negara walaupun beda agama. Maka Quran sampai menegaskan lakum dinukum waliyadin. Agamamu yo lakukan semaksimal mungkin kamu beribadah. Demikian juga pemeluk agama Islam ibadah ya sing temenan. Ini dalam Quran lakum dinukum waliyadin. Terus ada ukhuwah basyariyah, yakni sudah lintas negara. Selama itu manusia, kita sebagai warga negara Republik Indonesia wajib memanusiakan manusia. Maka sila yang kedua Pancasila dinyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selama itu manusia patut untuk kita muliakan. Semoga dengan kita mengadakan Syawwalan, halal bihalal, Lebaran ini menambah kerukunan antar warga Gemawang dan Nandan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Acara Syawwalan iki sanes ibadah. Ini tradisi. Tapi ketika dicarikan dasar dalilnya, niki tidak bertentangan dengan perintah agama, termasuk perintah agama Islam. Jadi Islam memerintahkan kita untuk bersama, untuk bersatu, saling menghargai. Contoh, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau di Gemawang ono Kristen, ono Katolik, ada Hindunya, mungkin ada
Yahudinya, mungkin ada Budanya. Niki nek pancen nyoto-nyoto wong Islam iki kuat keimanannya, ini diperintahkan sebagai bentuk bertanda bahwa kamu itu orang beriman. Fal yukrim jarohu, kamu harus bisa memuliakan, menghormati, menghargai tetanggamu, apapun sukunya, apapun agamanya, dari manapun asalnya, itu tetanggamu wajib engkau muliakan. Jadi andekan ana wong Islam kok dadi koyo ngeri, wis jenggoten jubahan ngebom umpama, yakin dia salah dalam beragama. Salah dalam beragama. Mayyuminu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapapun tamumu selama beriktikad yang baik, kamu sebagai muslim yang baik harus menghormati. Sekarang wong Islam wis rada lali karo tamu. Tamu totok-totok mung dindek kok. Ya, jangan begitu. Nek jenengan memang wong Islam sing tenanan, ada tamu yo, assalamualaikum, yo waalaikumsalam, dimanggake mlebet, monggo mlebet, baru panjenengan jamu semampunya. Gadahe toyo petak nggih toyo petak. Gadahe snack yo daturi snack. Dulu zaman Kanjeng Nabi ada orang bertamu pada Rasulullah. Awalnya beliau dia hanya membawa kurma, punya sedikit insur, kata Rasulullah ngaturi kurma. Sampai di sana kemudian Kanjeng Nabi kebetulan, nuwun sewu, kebetulan Kanjeng Nabi ini baru saja mendapatkan kambing. Maka orang yang bawa kurma ini sama Rasulullah dibawain kambing. Cerita orang, alhamdulillah aku suami Kanjeng Nabi nggawa kurma saiki dibawani wedhus. Alhamdulillah. Wah, terus sing ketemu seneng banget, terus ya wis aku tak rono nggawa sapi men digawani gajah. Akhirnya sampai di sana wis nggawa sapi, Kanjeng Nabi anane kurma. Kapokmu apa? Nyatu ora bener kok. Nggih kan? Ini man yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Termasuk ajaran agama Islam adalah memuliakan tamu. Hari raya maka setiap umat Islam dan membuka rumahnya untuk memuliakan tamunya. Wabeh kok toplese kebak, senajan katang toplese yang ngapusi ya. Wong tulisane Holland jerone malah rengginang. Alhamdulillah. Mayyuminu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Ciri orang Islam yang baik niki boten sering menyakiti hati tetangga, hati teman, hati saudara walaupun beda kepercayaan. Falyakul khairan. Nek sampean mau berkata yang baik. Kalau nggak bisa menengahin, berkata yang baik nggak bisa menengahin, fal yakul khairon aul yasmut. Kalau nggak bisa diam, maka diam itu emas bagi mereka yang apabila bersuara malah menyakitkan orang lain, bersuara memberikan informasi palsu, lebih baik diam. Maka diamnya adalah emas. Tapi bagi mereka yang bisa berbicara, memberikan informasi yang baik, memberikan tuntunan yang baik, berkatalah sebanyak-banyaknya. Karena itu hakikatnya adalah menuai pahala di setiap kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang memang berbeda dengan agama yang lain, karena penamaannya ini tidak dipengaruhi dengan tempat, tidak dipengaruhi dengan sosok. Yahudi misalnya, ini berawal dari pendirinya, namanya Yahuda, pun anaknya Israel.
kakaknya Yusuf atau Yosef. Maka saya sering, Pak Romo, saya sering dipanggil Hamdani Yosef. Yosef sama Yusuf itu di dalam Al-Quran sama. Maka saya sering dipanggil Hamdani Yosef. Jenengku janjane cara Quran Hamdani Yusuf. Nah ini ada agama Yahudi diawali dari Yahuda. Kalau Islam tidak dipengaruhi dengan siapa pembawanya, dari mana ia turun, kemana ia berada, enggak. Tapi untuk universal, aslama yuslimu islama. Islam artinya selamat. Maka orang pemeluk agama Islam hakikatnya harus mengerti bahwa panjenengan beragama Islam niki hakikatnya menuju keselamatan. Untuk menuju keselamatan juga harus memberikan selamat. Maka perilaku muslim yang baik di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl disebutkan di sana bagaimana Allah memberikan perumpamaan. Seorang muslim itu saja hidup seperti tawon. An-Nahl namanya suratnya. Tawon itu nuwun sewu Bapak Ibu, dahare milih nggak sembarangan. Harus yang betul-betul halalan thayyibah. Halalan artinya prosesnya dan jenisnya harus benar, harus baik. Thayyibah artinya mengandung sesuatu yang tidak membawa madorot. Sekira ada madorot dalam Islam tidak boleh, maka nggak jadi thayyibah. Jadi halalan thayyibah tapi haraman madorotan. Sesuatu yang haram karena membawa madorot. Lebah itu hinggap. Maka mungkin panjenengan akan bilang, kok Islam pikir awal memang di Islam dipilih makanan Indonesia yang terbaik yang mengandung unsur halalan thayyibah dalam Islam. Jadi tidak boleh dalam Islam itu sesuatu yang sekali bahaya kalau dimakan tidak boleh dalam Islam. Karena Islam membawa keselamatan sampai hidupnya manusia dipikirkan di dalam Islam. Kemudian yang namanya lebah itu hinggap di satu daun, di satu dahan, tidak pernah ada cerita dahan dan daun ini patah karena dihinggapi oleh lebah. Artinya ketika ada pemeluk agama Islam harusnya di mana tempat membawa kedamaian, memberikan kemanfaatan. Jangan sampai pemeluk agama Islam nuwun sewu karo koncone rakur beda agama karepe gelo tae. Nggak boleh dalam agama Islam. Kok ono wae sampai ngono, dia salah dalam mengimplementasikan agama Islam. Lalu ini Syawal, saya kembali ke Syawal. Salam dalam Islam itu demikian, tidak ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tidak ada. Islam berikan salam yang universal. Ya salamnya orang Islam walaupun pecinya hitam, putih, mau berjenggot, mau tidak, kulitnya putih kayak yang tadi main biola masih mana? Wah, atau yang hitam kayak saya misalnya. Oh, itu salamnya sama, mau pejabat, mau ulama, sama salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau panjenengan ke Amerika kemanapun salamnya sama. Kenapa di Islam kok tidak ada selamat pagi, selamat siang? Loh, ini kalau Inggris, itu kacek 17 jam. Anak saya kemarin ada anak pondok itu diterima beasiswa di Inggris sana. Di Inggris kemudian pulang ke Indonesia 17 jam naik pesawat. Loh, bayangkan naik 17 jam, ini jam 12 awan, kalau jam 4 isuk. Ini jam 1 kalau jam 4 isuk. Saya bilang selamat siang, sing kono siang piye kene isuk kok. Iya kan? Maka di Islam itu universal. Dimanapun, kapanpun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ramadan adalah bulan yang termasuk bulan hebat. Kenapa?
Karena di sana ada great proses yang hebat. Hebatnya di mana? Hebatnya adalah dengan Ramadan setiap muslim yang taat berproses. Proses yang awalnya, mohon maaf, dari bulan Syawal sampai bulan Syakban, mungkin mata saya atau matanya Pak Dukuh atau matanya Pak Asrofi, kalau mohon maaf didelok dosa, mungkin dosanya kini Malioboro. Belek ini dulu, belek kulo kalau diketok elek ini, secara mata batin didelok, wah amduani dosane hapi, nyupir nangar mak jentit, ini ono kadang-kadang kok mak jentit ketok nopo niku. Kalen ireng nih kan, kadang di ngoten didelok, dosa ora didelok, sapa meniman-iman ini sapa. Lu kalau dipikir-pikir memberi pada awak dhewe di mata kita ini penuh dengan dosa, karena melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah, yang dilarang malah disenangi. Ojo didelok malah dibuka, iya kan? Ojo ditedaki malah ngumpul kabeh. Iya nggak kira-kira? Ya setuju lah kita. Lu Masya Allah, maka dosa saya ini lewat mata, andaikan diperlihatkan oleh Allah, mungkin dari sini sampai Malioboro. Telinga, oh ibu, belek telinga, apa namanya kalau telinga? Apa? Curak. Ono telingalani kopok. Kopoknya mungkin punya ibu dari sini sampai Parangtritis. Kopok. Ya piye? Anggono wong ngomong terungokke tembang-tembang iki. Engko nek tekan omah tambahi, ketemu kancane tambahi neh. Wah, wis kopoke kene Parangtritis kono. Iya kan? Tangan mungkin, mata, mulut mungkin, wah ning ngrasani sampai lali sing dirasani sapa? Tapi Masya Allah, Allah mengeluarkan kasih sayangnya, maka Allah mengatakan mangkoma Ramadan, siapa yang mau bangun malam, mau ibadah malam, do traweh, mangkoma Ramadan, yang mau ibadah di malam hari bulan Ramadan, Masya Allah, mangkoma Ramadan imanan, karena panggilan iman, karena yang dipanggil puasa itu orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang tidak iman tidak akan tersentuh. Wah, aku ini agamanya Islam, ini orang iman tidak tersentuh, tidak akan berangkat. Kisah makan masjid ya teko wong. Kita ora mangkat kita teko kabeh sing Islam kita. Amin Allahumma. Oh, ini Masya Allah. Sing dipanggil wong Islam, ya ayyuhalladzina amanu, yang punya iman. Iman. Ya Allah, terus paginya mau puasa biasanya pagi sarapan, siang makan, malam kuliner. Wah, tiba-tiba dia mau puasa. Ya Allah, mau puasa. Aku sahur nih, aku sahur Ya Allah. Akhirnya mohon maaf, muslim yang berproses itu bak seperti ulat. Ibu-ibu pernah lihat ulat? Kadang kemudian harus rono. Ibu-ibu kawat kan? Takut. Kadang ulatnya di sana. Mati sama ulat ibu. Dari mati. Kadang kemudian marah rono. Oh ibu, kenapa? Karena jijik. Bentuknya menjijikkan, mengerikan. Bayangkan kemudian ulat ini yang awalnya tanpa peraturan, pun sewu, coro wong aspal diuntal, ngene godong gereja dipangan, godong masjid dipangan, godong pinggir jalan dimakan semuanya tanpa aturan. Ular mau tobat, akhirnya diam dengan buka. Ketika daun sudah mulai coklat dengan buka, ulat akan berzikir Fatilah illallah, Fatilah illallah, Fatilah illallah, Fatilah illallah. Begini apa betul? Cobi dengan ngincar, buka ular ini, betul.
Allah illallah Allah illallah Allah illallah. Kaya wong Islam gelem poso, gelem salat, manunggal Gusti Allah. Apa-apa krana Allah, krana apa-apa kena Allah. Akhirnya ulat ini berproses, diproses. Prosesnya subhanallah. Tiba-tiba warna yang menjijikan, yang mengerikan ini berubah menjadi warna yang indah. Jadi kupu si mbah-mbah yang menurut kupu kan, ya Allah, anakku sih nang Jakarta, moga-moga saya mudik kayak kupu iki mabur mak pesawat. Amin Allahumma. Ibu mbah yo seneng sing nom-nom wah saya rojif CS iki mau weruh kupu ya wahai kupu-kupu sampaikan salam cintaku. Masya Allah semua suka dengan kupu-kupu ini. Wong Islam ngoten Bapak Ibu ketika dia mau berproses dengan proses yang hebat akan menjadikan great people, akan menjadikan menjadi orang-orang yang hebat. Tidak ada orang yang hebat tanpa berproses. Semua orang hebat pasti berproses, bukan daga-daga. Semua berproses. Dicontohkan Nabi sama Rasul. Nabi Rasul semua berproses. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melalui proses-proses yang sangat hebat, maka jadi makhluk-makhluk Allah terhebat. Panjenengan berproses, insya Allah menjadi hebat semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 orang bocoran ini ora bolor tak kandhani. Ada 3 orang yang puasa ibadahnya tidak diterima. Siapa itu? Ketika Rasulullah pas mau khutbah, Rasulullah itu naik tangga 1 makam di dalam Jumatan ini dilestarikan. Munggah maca sholawat, amin, digengani. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat afatan ammatan al ahya minhum wal amwat. Ketika Rasulullah naik 1 tingkat, Rasul amin, muga-muga amin, muga-muga amin. Sahabat setelah khutbah bertanya, Rasul panjenengan kok oman amin iku ngamini napa to? Kanjeng Nabi ngendika, para sahabat, nanti malaikat Jibril turun mengabarkan dengan doanya 3 perkara. Ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan puasanya 1, aqul walidin, orang yang berani pada orang tua. Maka masalah gemawa nanti 02 jangan berharap pengen dia anak soleh solihah. Kalau panjenengan aqul walidin durhaka sama orang tua. Karena kita lahir di dunia ini wasilahnya orang tua kita. Banyak mohon maaf kakaknya adiknya kuliah semua, anak 1 ini tidak kuliah. Pikir-pikir ya Allah butuh dewi, tapi ternyata ekonominya baik sendiri. Kenapa? Karena birrul walidin, yang pintar justru berani sama orang tua, yang biasa-biasa bakti pada orang tua. Maka ini bocoran. Jenengan masalah keduniaannya kok susah bermasalah, artinya ada hubungan jenengan dengan orang tua. Wa abuka salasah, orang tuamu itu ada 3 dalam Islam. 1 man allamaka, orang yang menjadikan kamu pintar, yang ngajar kamu. Walaupun hari ini kamu mungkin profesor, mungkin kamu doktor, mungkin hari ini kamu seorang mubalek, seorang romo, tapi ingat, panjenengan dulu dididik oleh seseorang yang menjadikan kita bisa membaca, bisa menulis, maka hormati, bangun hubungan yang baik. Hari ini kadang anak harus pintar lari lalu gurunya, malah kadang-kadang merasa lebih hebat daripada gurunya. Karena guru ini kalau HP rata iso, apa menekan Facebookan wis adong.
Enggak? Ibadah hari ini. Padahal cara Islam, abuka salasah man allamaka. Satu orang tuamu itu adalah gurumu. Kalau kemarin timnas, udah nonton apa tadi? Menang apa kalah? Menang. Karepe. Lu menang, ora dicurangi cara aku ya menang. Aku ndelok sedih lah, wah iki jare menang iki. Tapi terus-terusnya mesti kalah. Mergo wasit ora bener kayane. Ini versi aku sing ngerti bal-balan. Mohon maaf, timnas pengen menang harus mendapatkan pelatih yang hebat. Ini boleh. Pimpong pengen menang cari guru. Dengan kepengen selamat dunia akhirat kadang-kadang kok malah melupakan guru, tidak menghargai guru. Pantas kalau Allah kemudian hodok, Allah murka karena kamu cara wong Jawa lali karo kulite, kacang lali karo kulite. Dengan sekolah di mana saja monggo, ngaji di mana saja monggo. Tapi dengan satu, ketika sudah punya guru jangan lupa ben barokah kehidupanmu, barokah kehidupanmu. Kamu harus menghargai, menghormati gurumu. Walaupun derajatmu lebih tinggi, kehidupanmu lebih megah, ekonomimu lebih lancar, tapi kamu tidak boleh meninggalkan hormat kepada guru. Yang kedua, man waladaka, orang yang melahirkanmu. Kalau kamu memuliakan orang yang melahirkanmu, Allah akan memuliakan dirimu. Tapi kalau kamu durhaka pada orang tuamu, Allah pun akan murka kepada. Ini penting Bapak Ibu. Sing nomor 3, man zawwaja bintahu. Man zawwaja bintahu, orang yang dengan sukarela dari kecil ia menimang-nimang, sakit ia obati, ya kan? Udah dipinter ke tiba-tiba jadi cahayu bopek moro tua. Hari ini banyak kasus moro tua raiso akur karo mantune mawang ngoper aku ya kita ora ono ketoke mawang akur kabeh. Amin Allahumma amin Allahumma ya amin rapat seru kita tak akan akur. Amin Allahumma. Iki mulai kasus ini. Mati sing salah mantune apa maratuane tak ketoke ya padha ae. Muga-muga bari iki tambah rukune. Amin Allahumma. Muliakan gurumu, muliakan orang tuamu, muliakan mertuamu. Insyaallah beres uripe, beres akhirate. Amin Allahumma. Nah, orang yang durhaka kepada 3 orang ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka pada suaminya. Isimane karo bojone lanang teko ora? Ora ono kok. Ketoke solih-solihah kabeh ketake. Jajal sing mani karo wong lanang ngacung. Ora ono sing ngacung kok. Berarti apik kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing belum apik muga-muga dadi apik. Kadang-kadang seorang istri ekonominya lebih baik dari suami, anggepe bojone sak ngisore. Kadang-kadang pendidikan istri lebih tinggi dari suaminya, kemudian meninggalkan hormat pada suami. Dan nggak boleh, nggak boleh begitu. Suamimu partnermu, istrimu juga partnermu. Maka kalian tidak boleh kemudian menikah menganggap suamimu seperti malaikat. Kamu harus tahu bahwa suamimu itu manusia, istrimu itu manusia. Maka dalam pernikahan dalam Islam jangan kamu mencari kesempurnaan, karena tidak ada manusia sempurna. Kiai ra sempurna, Romo ya ra sempurna, Pak Dukuh ya ra sempurna, Pak RT ya padha ae. Aku kok meneh. Ra ono sing sempurna. Maka kalau jenengan ingin mencari kesempurnaan jangan menikah, karena tidak ada kesempurnaan. Yang ada adalah saling menyempurnakan. Iki donya loro terus jenenge
swarga. Lara terus jenenge neraka, penak terus jenenge swarga, apik terus jenenge malaikat, salah terus jenenge teko setane. Ora ono ora ketok ket tak ora ono setane iki. Apik kabeh amin Allahumma. Artinya jikalau istrimu itu kok melakukan kesalahan, ingat itu istrimu. Jikalau suami melakukan kesalahan, ingat itu suamimu manungsa kadang-kadang ya apik, kadang-kadang ya Allah. Istri yang tidak menghargai suami artinya durhaka. Ada fungsi seorang suami, fungsi primer. Primer itu adalah fungsi yang paling pokok, yang paling urgen. Apa fungsinya? Fungsinya seorang suami adalah menghantar sang istri menuju Allah Subhanahu. Makanya ono wong wedok meninggal dunia dengan sang suami, ya Allah, ampun dosa-dosanya ya Allah, di surga ya Allah. Yakin ahli surga, amin Allahumma. Loh, ini. Nah, fungsi seorang istri dari suami apa? Primer adalah nrontoke dosa. Semakin banyak mencium, semakin pahala mengalir. Ini aja nyium tonggone. Kemawon rada ono napa mboten? Mboten enten nggih ora ono kabar Gemawang ngono ora ono. Gemawang apik kabeh amin Allahumma. Kok guyune kaya saluran ta? Amin Allahumma. Lho niki. Nah disinilah Islam, kenapa di dalam rumah tangga itu sulit membangunnya, maka Islam memberikan apresiasi tinggi bagi umat Islam yang mau berkeluarga. Sekalipun alim, wali pidato, mubalek, baca Qur'annya bagus, tukang khotbah, tapi orang belum beristri, ganjarannya cilik. Apa? Apa? Tapi ya mau menikah, mau berbagi hatinya, mau berbagi pendapatannya, mau bersama-sama menghilangkan egonya, 2 rakaat saja. Orang yang telah menikah pahalanya lebih besar, lebih dahsyat daripada seseorang yang sholat lebih dari 1000 rakaat tapi tidak berkeluh. Ditungake wis mangsane muga-muga ketemu jodone. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ketiga, terakhir saya dereng ini. Waduh wis jam 5 tak kira jam 6. Jangan engkau terima ya Allah ibadahnya orang yang minum minuman keras, syaribul khamri. Ada satu riwayat, jangan kau terima orang yang memutus silaturahim. Maka dengan adanya Syawalan, halal bihalal, semoga semakin merekatkan persatuan antar warga Gemawang pada umumnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kabar yang mengejutkan karena di Sleman ini perputaran minuman keras sing oplosan mawon per bulan itu tidak kurang dari 20 miliar. Sopo sing ngombe Gemawang rono itu? Kabeh Gemawang ngombe teh. Amin Allahumma. Nek boten teh ya kopi. Amin Allahumma.
Yang bukan kopi ya putihan. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya singgung sedikit tentang syawalan dan halal bihalal. Apa bedanya syawalan dengan halal bihalal? Syawalan dari bahasa syawwala yusyawwilu tashwilan, artinya peningkatan, bulan peningkatan. Dalam Quran walal akhiratu khairum minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Syawal seharusnya lebih baik daripada Ramadan. Ramadan lebih baik daripada Sya'ban. Disebut dengan syawwala yusyawwilu tashwilan. Ini semangat orang-orang yang kesadaran keimanannya penuh. Maka anaknya kepingin meningkat keimanannya, meningkat amaliyahnya, meningkat ibadahnya. Semoga kita termasuk ini. Amin Allahumma. Amin. Halal bihalal, inisiatornya awal kali adalah adanya keresahan Presiden pertama kita I.R. Soekarno. Ketika Indonesia merdeka, tiba-tiba Papua ingin merdeka, Aceh ingin merdeka, Kalimantan ingin merdeka, Sulawesi ingin merdeka. Lu piye to iki? Wingi bareng-bareng berjuang, tiba-tiba ketika sudah merdeka, setiap daerah kepingin memerdekakan daerahnya masing-masing. Maka ulama diikutsertakan Pak Karno Soewanten Kiai Wahab Hasbullah. Pripun niki Kiai? Waduh, niki bangsa merdeka kok malah kene merdeka kabeh niku pripun? Kata Mbah Kiai Wahab, angge diadake silaturahim mawon. Ana silaturahim niku wong Gemawang niku biasa silaturahim niki tundangan angkat. Anandang-andang nggih sami mawon, andang niku silaturahim pun biasa. Ayo pripun cari istilah kira-kira wong iki dadi ya jadi kepingin pokoknya ada semangat, ada keinginan makan. Wah, pengen tahuan apa ya? Akhirnya Mbah Wah Hasbullah memberikan istilah halal bihalal. Wong wingi do padu, wingi do gegeran, dan supaya nek kabeh oleh ridane pangeran dianake halal bihalal. Artinya saling menghalalkan, saling memaafkan. Maka rangkaian halal bihalal syawalan seperti Gemawang niki tidak salah. Jadi ana wong Islam wong syawalan kok ana wong Kristen diundang, ana wong Katolik diundang, ana wong Yahudi diundang, wong Buddha diundang, piye arep? Ki wong Islam sing ora ngerti sejarah syawalan, ora ngerti sejarah halal bihalal. Memang halal bihalal ini adalah hasanah, adat istiadat kekayaan bumi pertiwi Indonesia. Ini adalah space, tempat celah agar kita mampu untuk merajut kembali persatuan antar anak bangsa, termasuk antar umat beragama. Tepuk tangan untuk panitia. Stop, isu hono sing tepuk tangan. Tepuk tangan untuk panitia. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita berdiri sejenak melantunkan satu lagu kalau derek. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib